Mohon izin untuk mereview film Cahaya dari Timur, Pita Maluku, dan juga film Laskar Pelangi. Di film Cahaya dari Timur itu mengajarkan apa arti toleransi antarumat beragama. Dan yang kedua yaitu film Laskar Pelangi. Di situ terdapat berbagai etnis mulai dari Maluku, Tionghoa, dan juga pribumi. Dan hal tersebut juga dapat mempengaruhi kestabilan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film karya anak negeri, film yang menginspirasi dan juga memotivasi. Film yang membangun nilai-nilai harmonisasi. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tentang film anak negeri yang kaya tentang keberagaman dalam membentuk harmonisasi. Dan sudah kedatangan tamu dari pengamat film Pak Septian Nur Aditomo dan juga Bapak Septian Budi Nugroho. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Mas Sehat, Idan. sehat Pak ya? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Nah, kita nanti akan membahas dua film Bapak, yaitu berkaitan dengan film Laskar Pelangi dan juga film Cahaya dari Timur. Saya ke Bapak Septian. Bapak Septian, berkaitan dengan film Laskar Pelangi. Bapak berkaitan dengan keanekaragaman. Keanekaragaman apa yang ada dalam film Laskar Pelangi, Bapak? Keanekaragaman dalam film Laskar Pelangi tersebut adalah kita lihat dari dua sudut pandang, dari latar belakang pekerjaan orang tua dan juga dari latar belakang ekonomi. Latar belakang pekerjaan orang tua sendiri itu ada yang dari pegawai PT Timah, ada juga dari nelayan, ada juga dari pedagang. Kalau dilihat dari latar belakang ekonomi sendiri, itu ada si kaya dan si miskin. Kalau si kaya itu yang menengah ke atas, yang mampu bersekolah di sekolah SD PT Timah. Kalau yang menengah ke bawah itu bersekolah di SD Muhammadiyah. Baik, berarti keberagamannya mengenai latar belakang pekerjaan dan juga status sosial atau ekonomi, begitu Bapak ya. Nah Bapak, berkaitan dengan keberagaman tersebut, bagaimana strategi yang dibangun untuk membentuk harmonisasi, Bapak? Kalau strategi untuk membentuk harmonisasi sendiri dari film tersebut, strategi awalnya itu adalah pendidikan. Dari pentingnya pendidikan itu, kita menggabungkan antara si kaya dan si miskin tanpa melihat latar belakang sosial dari latar belakang pekerjaan orang tua atau dari latar belakang ekonomi tersendiri. Itu lewat kompetisi-kompetisi yang diadakan di film. Contohnya kompetisi karnaval, kompetisi LCC. Kompetisi karnaval sendiri itu yang diadakan menampilkan tarian dan drum band dari SD PT Timah dan juga SD Muhammadiyah. Kalau yang SD Muhammadiyah sendiri itu tariannya bukan dari suku sendiri, bukan dari daerah sendiri. Dia mengambil dari daerah luar, daerah yang tepatnya daerah Papua, suku Asma gitu. Kalau yang kedua itu LCC. LCC itu lomba cerdas cermat. Itu bukan hanya dari dua sekolah, melainkan tiga. Yang ketiga ini tidak saya sebutkan ya. Yang itu tanpa melihat status sosial juga, tanpa melihat ekonomi juga, semua bergabung menjadi satu, mendaftar, mengikuti dan membentuk kesatuan di sana. Baik, berarti ini strategi untuk menciptakan harmonisasinya dengan kompetisi, begitu Bapak ya, Iya. di film Laskar Pelangi ini. Saya ke Bapak Septian Budi Nugroho, Bapak, berkaitan dengan film Cahaya dari Timur, apa keanekaragaman yang ada dalam film tersebut, Bapak? Keanekaragaman dalam film Cahaya dari Timur, yang pertama itu keanekaragaman agama yang ditampilkan di sana, ada agama Islam dan agama Kristen. Untuk yang kedua, keanekaragaman latar belakang ekonomi dari pekerjaan masing-masing tokoh yang ada dalam film, seperti pedagang, pembuat kapal, dan tukang ojek.
Baik, berkaitan dengan keanekaragaman tersebut. Nah, lantas dengan keanekaragaman tersebut, bagaimana atau strategi apa yang digunakan untuk membangun sikap harmonis? Untuk membangun sikap harmonis, karena dalam film tersebut berfokus pada sepak bola, dalam film strategi untuk membangun harmonisasi itu melalui olahraga, dan melalui olahraga tersebut dapat terbentuk sikap toleransi, saling tolong menolong, dan saling menghargai, terbukti dari saling bersatunya masyarakat yang ada di Maluku yang berbeda-beda latar belakang agama, daerah, dan saling tolong menolong. Baik, jadi kita menangkap dua garis besar dari pembicaraan ini, saudaraku. Yang pertama, bagian film Laskar Pelangi itu nanti menitik beratkan pada pendidikan, adanya kompetisi sehingga harmonisasi terjalin. Kalau dalam film Cahaya dari Timur berkaitan dengan adanya strategi pertandingan sepak bola yang mempersatukan Maluku, seperti itu Bapak ya. Baik, saudara-saudaraku, jangan kemana-mana, nanti kita ada segmen yang kedua dari motivator kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast ini. Terima kasih Bapak. Kembali lagi di segmen yang kedua podcast ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan tamu motivator, yaitu Bapak Setia Guntur Muhammad. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Kira. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak berkaitan dengan film Indonesia, Bapak kasih motivasi untuk kami dalam film mengarah ke film Laskar Pelangi dan juga Cahaya dari Timur, Bapak. Apa motivasi yang dapat diberikan atau dapat kita terima gitu, Bapak? Untuk yang pertama, film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu kita bisa ambil motivasi dari film tersebut. Mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Jadi berlarilah tanpa lelah sampai kamu mencapainya. Itu kita bisa lihat dari film itu saat perjuangan dan semangat anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Contohnya itu dari Lintang, dia bersepeda sangat jauh untuk ke sekolah, tapi dia menjadi murid yang sangat pintar di kelasnya. Gitu. Lalu yang kedua, Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Itu kita bisa ambil motivasi dari film tersebut, yaitu hidup akan lebih tentram jika kita selalu bertoleransi. Jadi kita lihat di film tersebut saat momen pertandingan sepak bola yang diadakan di Jakarta, penonton di Maluku itu berkumpul bersama padahal mereka berbeda-beda agama dan berbeda suku, tapi mereka karena menerapkan toleransi, mereka bisa akur gitu. Luar biasa sekali motivasinya dari Bapak Guntur Muhammad begitu ya. Berkaitan dengan motivasi pendidikan, kejarlah cita-cita semaksimal mungkin dan juga jangan menyerah. Dan juga karena kita beragam dari berbagai daerah, berbagai suku, kita harus bersatu bahwa kita adalah NKRI. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Iya. Baik, demikianlah podcast pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di angkasa, warnai bintang di jiwa.